Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Untuk memulai hari kita pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur penyertaan kepada kami. Engkau mengizinkan kami masih beroleh nafas kehidupan hingga pada saat ini. Kami akan memulai aktivitas kami terlebih dahulu, Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Bapa, dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada 2 Petrus 3 ayat 18. Begini dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat itu dalam waktu itu banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba untuk merongrongi jemaat yang ada. Kemudian Petrus sudah menjelaskan, kita lihat dalam surat Petrus pada pembukaannya, dia menekankan bahwa agar tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan juga akan pengenalan terhadap Kristus Yesus. Dan Petrus juga sudah menjelaskan dan membongkar secara terang-terangan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pengajar sesat tersebut. Namun pada penutup ini kembali ditekankan oleh Petrus agar menekankan nasihat yang sudah ada tadi pada pembukaan suratnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita mungkin adalah segimananya sih bahaya ajaran-ajaran sesat itu yang ada pada jemaat tersebut. Bukankah Petrus sudah menjelaskan secara terang-terangan membongkar kejahatan yang mereka lakukan? Kemudian apa lagi bahayanya? Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi bahaya ditekankan dalam nats ini adalah kedagingan manusia itu sendiri. Godaan dari pengajar sesat pada hakikatnya mengumbar kedagingan yang sangat-sangat menarik bagi manusia, yang mengajak manusia dengan berkedok-berkedok pemahaman, pengajaran yang seolah-olah terlihat rasional, terlihat lebih modern. Nyatanya tidak. Maka dari itu kalau kita tidak bertumbuh dalam iman kita, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam ajaran-ajaran tersebut, dalam keinginan hawa nafsu kedagingan kita. Sama halnya dengan makanan yang rasanya sangat enak, tetapi terbuat dalam bahasa sekarang disebut micin. Iya, sangat enak ketika kita memakannya. Tetapi bagi kesehatan kita sangatlah berbahaya. Tetapi sangat sulit bagi kita untuk melawan, untuk tidak memakan itu karena sangat enak. Tetapi jika kita memikirkan kesehatan kita, pastilah kita mengurangi, bahkan tidak memakan makanan yang tidak sehat tersebut. Maka dari itu, melalui nats ini, Rasul Petrus menegaskan dan mengingatkan kita kembali agar kita terhindar dan kita tidak tersesat, kita tidak terseret dalam kesesatan itu. Yang pertama ditekankan tadi adalah hendaklah kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau dikatakan bertumbuh artinya kita mau belajar. Mau belajar apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mau belajar dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka hidup kita berporos hanya pada Kristus saja. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh dalam ketubuhan. Iman percaya kita bertumbuh
dalam kesederhanaan hidup, iman kepercayaan kita tumbuh dalam kasih karunia. Kasih kepada sesama kita yang nyata. Kasih yang dapat mempengaruhi setiap pikiran. Kasih yang dapat mempengaruhi setiap perkataan. Dan kasih yang dapat mempengaruhi setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kemudian menjadi respon kita sebagai orang percaya adalah kasih juga. Dengan apa? Dengan kita mau meninggalkan keegoisan diri kita. Kita harus sanggup mengatakan, hidupku bukan untukku lagi. Hidupku bukan untukku lagi. Hal ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Ambisi, harga diri, nama besar, itu membuat kita sering sekali melupakan benih kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Karena itu melalui ini kita diminta untuk terus bertumbuh, kita diminta untuk terus kuat dalam kasih karunia itu. Meskipun penderitaan dan pergumulan hidup selalu datang ke dalam diri kita, tetapi ketika kita sudah bertumbuh dalam kasih karunia, kita akan lebih kuat untuk menghadapinya. Kita akan semakin tenang. Iman percaya kita akan semakin kuat dan akan semakin tumbuh. Itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus atau juga dalam lagu yang saya dengar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tuhanlah yang akan menaklukkan tantangan-tantangan itu. Tuhanlah yang akan berkuasa atas diri kita agar kita diberi kedamaian oleh Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, di dalam doa kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Rasul Petrus hendak mengingatkan kita agar kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan dari kita, dan kita mau menaklukkan diri kita, dan akhirnya kita dipimpin oleh Tuhan. Pengenalan akan Kristus akan membuat kita semakin menyerupai Dia, akan membuat kita semakin mengasihinya, dan pengenalan kita akan Kristus tentunya sangat bermanfaat bagi diri kita untuk menjaga kita supaya kita tidak jauh ketika terjadi kemurtatan di mana-mana, sama seperti yang terjadi dalam teks ini tadi. Dan mereka yang mengalami dampak dari pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, mereka akan dapat mengenal ketika mereka telah menerima kasih karunia. Kemudian dia akan bersyukur dan memuji Tuhan. Dan itulah kita. Allah telah menebus kita melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dia telah menerima kasih karunia itu. Maka sekarang kita harus lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kehidupan seorang Kristen bisa kita gambarkan layaknya seorang yang sedang bersepeda. Untuk tetap mempertahankan keseimbangan ketika dia bersepeda, haruslah tetap terus melaju. Karena jika ia berhenti, pastilah akan jatuh. Tidak bisa menyesuaikan keseimbangannya. Tetap teruslah melaju dengan tujuan sampai ke tujuan dengan selamat. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita dan juga yang menjadi pertanyaan. Apakah kita mau terus maju atau kita berhenti lalu terjatuh? Keyakinan kita harus diikuti dengan sikap kita dalam hidup yang benar. Sebab keyakinan akan pengajaran yang benar, itulah yang akan mentransformasi hidup kita. Ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, ketika keyakinan kita akan pengajaran yang benar, itulah yang akan secara tidak sadar kita akan melihat bahwa hidup kita akan bertransformasi ke arah yang benar pula. Iman yang kita nyatakan melalui penantian dan
Kristus nantinya kedua kali, itulah seharusnya membuat kita tidak hidup sesuka hati kita, tetapi teruslah kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu yang menjadi pedoman kami untuk menjalani hari kami, menjalani segala kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan, melalui bimbingan-Mu, kami tetap teguh dalam kepercayaan kami, dan juga kami tetap dan selalu dan harus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan terbaring lemah akibat sakit yang diderita. Berkati mereka Tuhan, berikan pemulihan agar kiranya mereka dapat melakukan pekerjaannya kembali dalam situasi normal. Demikian juga Tuhan, dalam setiap pekerjaan jemaat-Mu, berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan dan juga hikmat yang daripada-Mu agar dapat melakukan pekerjaannya, dan melalui pekerjaannya nama-Mu semakin termuliakan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.